Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sakirotul Rizkia, Nurul Utami, dan Siti Afiani Krisnawati. Di sini, kelompok kami akan sedikit membahas tentang pengertian analisa sistem berorientasikan objek. Pada bagian 1 ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu OOP. Nah, Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berbasiskan pada objek. Nah, secara singkatnya, pengertian dari OOP adalah koleksi atau beberapa objek yang saling berinteraksi dan saling memberikan informasi atau data satu dengan yang lainnya. Jadi, ada interaksi antara beberapa objek atau koleksi objek ya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik piranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya. Jadi, ketika pemula sedang mempelajari tentang suatu analisa sistem berorientasikan objek, jadi OOP ini diklaim lebih mudah dipelajari bagi seorang pemula gitu. Nah, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan serta dirawat. Pemodelan analisis berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan dan memecahkan sebuah masalah dengan model yang dibuat. Jadi ini tuh sebagai cara baru dalam kita memecahkan suatu masalah dengan menurut konsep sekitar dunia nyata. Nah, contoh objek dunia nyata itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, mobil, dan alat transportasi lainnya. Dasar dari pembuatan ini adalah objek yang merupakan kombinasi dari struktur data serta perilaku dalam satu entitas. Ya. Mungkin itu saja bagian 1 yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pada bagian kedua ada Object Oriented Analysis atau OOA. OOA mempelajari tentang permasalahan dengan cara menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan cara menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya analisa sistem tersebut dimulai dengan adanya suatu dokumen permintaan atau requirement yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Contohnya klien, developer, pakar, dan lain-lain. Pemrograman berorientasi objek memiliki akar yang dapat ditelusuri pada 1960-an, seperti hardware dan software menjadi semakin kompleks. Pengelolaan sering menjadi perhatian. Para peneliti mempelajari cara untuk menjaga kualitas perangkat lunak dan dikembangkan pemrograman berorientasi objek dalam bagian untuk mengatasi masalah-masalah umum dengan sangat menekankan diskrit. Dapat digunakan kembali unit pemrograman logika atau rujukan. Berfokus pada teknologi data daripada proses dengan program yang terdiri dari modul mandiri atau kelas. Kemudian masing-masing contoh yang objek berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk memanipulasi struktur data sendiri atau anggota. Kemudian pada Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Siti Afiani, yaitu bagian 3 tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah sebuah kerangka untuk menyimpan semua objek atau beberapa objek untuk tujuan atau fungsi tertentu. Misal, jika kita membuat sebuah mobil, maka kita itu memerlukan kerangka. Kita mau bikin mobil yang kayak gimana, jadi kita mesti membutuhkan kerangka, membutuhkan yang namanya kerangka. Yang kedua ada objek. Objek itu adalah sesuatu di dalamnya yang berbeda. Misal, tadi kita udah mau bikin kerangka mobil. Nah, di sini kita tinggal mau bikin mobil yang kayak gimana. Misal, kayak kita mau bikin mobil sport kah, sedan kah, atau bisa kita mau bikin bis atau truk gitu. Yang ketiga ada atribut. Nah, atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Misal, dalam sebuah mobil pasti ada perbedaannya. Kayak biasanya merek
bisa juga warna, bisa juga plat nomor, atau nomor mesin. Itu bisa untuk membedakan antara mobil satu dengan mobil yang lainnya. Jadi walaupun warnanya sama, merah-merah, tapi kita lihat plat nomornya, pasti itu beda. Nah, itu yang dinamakan atribut, yaitu membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Yang keempat, ada metode. Metode adalah apa yang dilakukan oleh sebuah objek. Jadi, di dalam mobil, kayak bisa kita maju, bisa kita berhenti, bisa kita mundur. Jadi ini yang melakukannya, yang mengendalikannya. Nah, seperti itu. Jadi dalam contoh sebuah mobil ini, contoh sederhana tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Terima kasih.